itu merupakan dampak dari virus tersebut dan menyebabkan penyakit yang menular, namun juga tidak mudah untuk tertular kepada orang yang satu kepada orang yang lainnya. Nah, HIV dan AIDS itu sebabnya itu ada beberapa macam, teman-teman. Mungkin akan dijelaskan juga pada slide yang kedua. Oke, selanjutnya itu bagaimana sih cara penularan HIV dan AIDS itu sendiri. Yang pertama itu ada darah, yang kedua itu ada cairan vagina, yang ketiga ada cairan sperma, yang keempat ada melalui ASI, dan yang kelima itu ada cairan anus. Nah, seperti yang kita tahu, hal-hal tersebut itu kan sangat sukar jika berada di tempat umum, atau seperti yang kita tahu lah, hal-hal tersebut itu tidak mudah untuk manusia keluarkan. Lalu bagaimana sih cara kita mencegah agar hal tersebut itu tidak terjadi pada diri kita? Yang pertama itu tetap setia. Setia itu penting loh, teman-teman, bukan hanya kepada pasangan, juga untuk kesehatan kita juga baik loh. Nah, yang kedua itu semisal pun memang cerai ataupun ada hal demikian, lebih baiknya memakai kontrasepsi ya, teman-teman. Nah, yang kedua itu menghindari narkoba, karena narkoba juga bisa melalui suntikan. Yang seperti kita tahu, ada beberapa jenis narkoba yang dapat dikonsumsi melalui suntikan. Nah, yang ketiga itu mempelajari bagaimana cara HIV dan AIDS itu sendiri, cara penularan maupun dampak dan penyebabnya. Oke, selanjutnya itu adalah beberapa hal yang sering kita ketahui bahwa itu tuh menular dari orang yang mengidap HIV atau AIDS, yang diantaranya itu ada udara, air keringat, sentuhan fisik, terus air liur. Nah, padahal itu bukan loh, teman-teman. Memang ya stigma atau beberapa pendapat yang mengatakan hal tersebut itu dapat tertular, namun faktanya itu tidak semudah itu, teman-teman. Saat HIV akan berpindah ke tubuh satu ke tubuh yang lainnya itu tidak melalui hal-hal tersebut, maupun udara, maupun air liur, maupun air keringat dan air mata, maupun sentuhan fisik secara langsung pun juga tidak akan mudah tertular juga. Selanjutnya itu, seberapa pentingkah tes HIV untuk kita sebagai masyarakat luas yang seringkali bertemu dengan banyak orang. Nah, yang pertama itu ada mencegah. Apa sih pentingnya ketika kita tes HIV? Salah satunya itu ada mencegah, teman-teman. Yang pertama itu mencegah terlambatnya kita tahu di tubuh kita itu ada HIV atau tidak. Yang kedua itu ada mempercepat. Nah, mempercepat ini yang dimaksudkan ialah mempercepat penanganan apabila memang ia terjangkit HIV atau AIDS tersebut. Nah, akan sangat dipercepat juga cara penanganannya. Kemudian dokter juga akan memberikan solusi yang terbaik bagi tubuh kita. Nah, yang ketiga itu ada memotong rantai. Seperti yang kita tahu, penyebab tertularnya HIV atau AIDS itu melalui ASI. Nah, jika si ibu itu mengidap penyakit tersebut, sangat besar juga potensi yang akan diidap juga pada si anak tersebut. Nah, bagaimana sih cara langkah untuk si anak tidak terjangkit penyakit tersebut itu bagaimana? Nah, dengan caranya itu tes HIV. Dengan tes HIV sangat dipastikan si bidan atau si dokternya akan memberikan solusi yang terbaik bagi si ibu agar tidak menularkan kepada anaknya. Tentulah pasti si ibu itu akan memberikan yang terbaik bagi anaknya. Kemungkinan besar semisal ibunya mengidap HIV atau AIDS, bila ditangani dengan cepat pasti
besar dampaknya bagi kesehatan mental maupun secara fisiknya. Jika kita membedakan hal tersebut, sangat dipastikan orang yang mengidap hal itu akan menambah beban pikiran mereka. Kok aku dijauhi ya, aduh bagaimana ini, aduh bagaimana solusinya ya, seperti itu. Terus tidak menyudutkan. Nah, memang yang kita tahu ialah penyebab atau asal muasal HIV atau AIDS itu melalui beberapa hal yang melenceng dari norma agama maupun norma sosial kebudayaan. Namun kita juga tidak diperkenankan untuk menyudutkan mereka. Kamu gini, kamu itu asal bla 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 bla. Itu jangan ya teman-teman, karena itu akan memperparah sistem imun mereka. Nah, yang ketiga itu tidak menghindar. Kenapa? Karena semakin kita menghindar, semakin mereka bertanya-tanya, loh kenapa kok saya dijauhi, terus bagaimana saya ingin mendapatkan pertolongan, bantuan, terus bagaimana saya masih bisa interaksi atau tidak. Nah, hal-hal tersebut, overthinking yang ditimbulkan oleh si pengidap HIV atau ODH itu juga akan mempengaruhi sistem imun mereka itu semakin menurun, teman-teman. Jadi sangat diperkenankan untuk kita itu tidak menghindar, tidak menyudutkan, serta tidak membeda-bedakan. Oke, tadi selain dukungan terhadap pengidap HIV atau ODH, di sini kita juga perlu menanamkan pola hidup sehat terhadap anak cucu kita maupun teman-teman kita agar tidak mengidap HIV. Terus apa yang pertama yang bisa dapat kita lakukan? Yaitu yang pertama itu dengan olahraga. Seperti yang kita tahu bahwa olahraga itu sangat-sangat besar manfaatnya, baik kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Terus yang kedua itu menyibukkan diri dengan hal yang positif, karena perilaku yang sehat dan baik itu juga timbul dari apa yang sedang kita kerjakan dan apa yang sedang kita konsumsi. Karena apapun kesehatanmu, apapun makanan yang kamu konsumsi ialah cerminan dari kesehatanmu. Nah, jika kita menghindari semacam narkoba dan lain sebagainya, hal-hal yang menyimpang tersebut, otomatis tubuh kita juga sehat pastinya. Nah, untuk itu cukup sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata maupun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.